Pasa naman na yan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Novianto dari kelas B13, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran dapat memiliki dampak signifikan pada efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting memilih pembelajaran yang sesuai. Yang pertama adalah beragam gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Memiliki model pembelajaran yang beragam memungkinkan guru untuk mencapai berbagai jenis pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Yang kedua adalah motivasi siswa. Model pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan motivasi siswa. Ketika siswa merasa terlibat dan melihat relevansi materi, mereka lebih memungkinkan termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Berbagai model pembelajaran dapat mendukung pengembangan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan kognitif, keterampilan sosial, keterampilan praktis, dan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya adalah pemahaman yang lebih dalam. Beberapa model pembelajaran sesuai pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam karena mereka terlibat dalam eksplorasi dan aplikasi praktis. Memahami kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah memahami kebutuhan siswa. Melibatkan siswa dalam pemilihan model pembelajaran dapat membantu guru memahami kebutuhan lebih baik dan preferensi mereka. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif. Yang keenam adalah persiapan untuk masa depan. Pemilihan model pembelajaran yang mencerminkan pemilihan model pembelajaran yang mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk masa depan yang mengembangkan keterampilan yang relevan. 7. Meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mengarungi tingkat ketidakhadiran, dan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kedelapan adalah evaluasi efektivitas pengajaran. Dengan memiliki model pembelajaran yang sesuai, guru dapat lebih efektivitas mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi area di mana penyesuaian diperlakukan. Terdapat berbagai jenis model pembelajaran yang digunakan dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran langsung atau direct interaction. Guru memberikan informasi secara langsung kepada siswa dan mengarahkan proses pembelajaran. Model ini melibatkan penyampaian informasi, praktik, dan umpan balik. Selanjutnya adalah pembelajaran cooperative learning. Siswa bekerja sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model ini mendorong
kolaborasi, komunikasi, dan saling ketergantungan. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Siswa terlibat dalam proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, penelitian, penerapan konsep pembelajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Siswa mempelajari konsep melalui pemecahan masalah nyata. Mereka mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah untuk memahami materi pembelajaran. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis khusus. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis kasus based learning. Siswa mempelajari konsep melalui analisis kasus dan situasi dunia nyata. Ini dapat melibatkan diskusi, penelitian, dan pembuatan keputusan. Yang keenam adalah pembelajaran bermain peran, role playing. Siswa mengambil peran tertentu dalam satu situasi dan memahami sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketujuh adalah pembelajaran dalam jaringan, network learning. Pemanfaatan teknologi sumber daya daring untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan akses informasi sangatlah luas. Yang kedelapan adalah pembelajaran mandiri, self-directed learning. Siswa memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan adalah pembelajaran berbasis keterampilan, skill-based learning. Fokus pengembangan keterampilan khusus baik keterampilan akademis maupun keterampilan praktis. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis inquiry based learning. Siswa memimpin proses pembelajaran melalui pertanyaan, eksplorasi, dan penemuan sendiri di bawah bimbingan guru. Memilih model pembelajaran yang tepat merupakan langkah kunci untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu memilih model pembelajaran yang sesuai. Yang pertama, pahami kebutuhan siswa. Kendali gaya belajar dan pertimbangkan kebutuhan individu mereka. Identifikasi tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan pertimbangkan model pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga adalah pertimbangkan karakteristik materi pembelajaran. Berdasarkan konsep memungkinkan lebih sesuai dengan model pembelajaran tertentu, misalnya pembelajaran berbasis proyek untuk konsep praktis dan pembelajaran berbasis masalah untuk penerapan pemecahan masalah. Yang keempat adalah fleksibilitas model pembelajaran. Pilih model pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kebutuhan kelas. Pertimbangkan kemungkinan untuk mengintegrasikan berbagai model selama satu periode pembelajaran. Yang kelima adalah libatkan siswa dalam proses pemilihan. Ajak siswa berpartisipasi dalam pemilihan model pembelajaran. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan respon positif. Yang keenam adalah perhatikan waktu dan sumber daya. Perhatikan waktu yang tersedia dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran tertentu. Yang ketujuh adalah bertimbang antara model guru dan siswa. Sesuaikan peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Pertimbangkan model yang menekankan interaksi guru dan siswa atau siswa dan siswa sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Pilih model yang memfasilitasi evaluasi pembelajaran secara efektif. Pertimbangkan cara yang memberikan umpan balik yang konstruktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.